Tetapi satu hal yang perlu saya sampaikan, bahwa di kasus ini ada situasi-situasi yang serius. Di laporan di Bareskrim Mabes Polri ini ada cerita-cerita yang akan saya buka, bahkan saya akan laporkan ke Propam, Pak Minal, Irwasu, tentang tindak tanduk perilaku mereka-mereka yang sedang menangani perkara ini. Saya punya rekamannya, saya punya catatan-catatannya, yang pada waktunya saya akan buka. Dan kalau ini sampai saya buka, ini akan menjadi bahan yang luar biasa, masukan, dan bahkan saya akan sampaikan ini kepada Pak Jimli. Saya sudah WA beliau, beliau jawab supaya diarahkan ke Bapak Pak Ahmad Doviri. Saya sudah WA untuk minta bertemu dengan Pak Jimli selaku Ketua Tim Percepatan Reformasi Polri. Dan saya dapat informasi Pak Ahmad Doviri adalah sekretaris tim. Dan ini akan saya buka seterang-terangnya agar hukum cukup sekali saya duga mengkriminalisasi saya di Mabes Polri, di mana di situ saya ternyata sampai persidangan handphone Iklim Hakim tidak disita tapi handphone saya disita. Instagram Iklim Hakim tidak disita tapi Instagram saya disita. Ini adalah perlakuan-perlakuan yang tidak jujur oleh penyidik. Dan cukup sekali hanya keledai yang masuk ke lubang 2 kali. Saya bukan lagi masuk lubang, saya akan ungkap ini semuanya nanti pada waktunya. Saya juga sudah mengadu kepada anggota Dewan Republik Indonesia tentang kasus ini, dan pada waktunya kalau ini dipaksakan, saya akan ungkap apa yang terjadi sesungguhnya. Dan ini pasti akan sangat heboh dan menarik. Saya punya data untuk itu. Kemudian ini saya menyampaikan di sini apresiasi saya yang tinggi kepada Bapak Profesor Dr. Haji Supmi Dasko Ahmad. Beliau telah menjawab surat saya dengan sangat baik. Saya melihat bahwa beliau ini benar-benar seorang negarawan, sehingga dengan informasi yang beredar di luaran, seolah-olah dikatakan bahwa Pak Supmi ini ikut mengintervensi, ternyata tidak. Dan saya terima kasih Pak Supmi, mohon terus dikawal kasus ini, termasuk jika kasus yang di Bareskrim Mabes Polri ini ada yang memutarbalikkan fakta, saya akan laporkan juga kepada Pak Supmi, termasuk rekaman yang saya punya, agar hukum benar-benar tegak lurus. Saya baru melihat sosok seorang Pak Supmi ini luar biasa. Beliau menerima surat saya dan menjawab. Tetapi saya sangat prihatin. Beberapa kali surat saya ke Mahkamah Agung, permohonan maaf itu justru tidak pernah dibalas. Sedangkan surat kami terkait dengan pembekuan, saya belum terima sampai sekarang aslinya. Saya berkirim surat, Tuan hanya jawab itu adalah kewenangan dari Pengadilan Tinggi, tanpa menyebut diktum-diktumnya. Karena itu saya percaya bahwa Bapak Ketua Mahkamah Agung akan sangat bijak menangani kasus ini, dan terima kasih Pak Supmi Dasko terhadap kasus ini, karena memang sejatinya saya adalah pendukung Bapak Prabowo Subianto sejak tahun 2014. Yang terakhir, saya berharap dan memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Sunarto, Bapak Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menunjuk hakim yang netral, yang independen, yang memahami kasusnya dalam perkara pemeriksaan kasasi yang kami ajukan. Saya yakin jika putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara saya divonis 1,5 tahun penjara, kemudian denda 200 juta, sangat tidak ideal dan sangat membumi hanguskan hak saya sebagai seorang lawyer yang diatur secara imunitas. Nanti dikemas oleh saudara Rahmat. Sedangkan saudari Iklim Hakim justru divonis 6 bulan penjara dengan percobaan setahun. Denda 100 juta. Bagaimana ceritanya seorang klien ringan hukumannya ketimbang penerima kuasa sebagai seorang pengacara? Dan di Pengadilan Tinggi banding, hukuman terhadap Iklim Hakim diperberat.
6 bulan tanpa percobaan, sedangkan saya sama yaitu 6 bulan, 1 tahun setengah atau 18 bulan penjara dan denda 200 juta. Kami percaya di tingkat kasasi Hakim Agung yang akan menangani perkara ini dan atau memeriksa perkara ini akan bersikap adil dan mengambil putusan yang bijak. Terakhir, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman wartawan, dan tentang ada peran-peran seseorang di Bareskrim Mabes Polri, salah satu kasubdit yang mencoba mengintervensi kasus ini, pada waktunya saya akan buka. Data semua ada di saya dan termasuk rekaman. Cukup? Ada pertanyaan? Oke, intinya abang ke PMA ini apa bang? Iya, saya aja, sudah saya sampaikan tadi. Oke. Saya minta, pertama, tolong Pak Ketua Mahkamah Agung merespon surat kami. Ya. Surat apa itu? Pertama, permohonan maaf. Oke. Apakah bersemangat sekali untuk kami diproses hukum? Ya. Sedangkan yang sudah ada saja tindak pidana yang diduga terbukti kuat, itu selalu dilakukan restoratif justice. Kami berharap dilakukan restoratif justice antara kami dengan Bapak Ibrahim Palindro sebagai pelapor, Ketua Mahkamah Agung. Yang kedua, Ketua PN Jakarta Utara. Yang kedua, Undang-Undang Contempt of Court itu belum ada. Jadi tidak ada yang mengatur untuk itu. Jangan dipaksakan. Yang ketiga, kami mohon agar berita acara sumpah saya dan Firdaus kembali diaktifkan. Karena limitatifnya itu sebenarnya kami dapat info 6 bulan. Sekarang sudah 10 bulan. Bahkan organisasi advokat yang mengajukan sumpah saya, HAPI, Himpunan Advokat Pengacara Indonesia Ambon, sudah mengajukan surat jaminan kepada Ketua PN Ambon. Pradi Bersatu juga, Ketua PT Ambon. Pradi Bersatu juga sudah berkirim surat dan membuat jaminan kepada Ketua PT Ambon. Saya pribadi juga berkirim surat, membuat jaminan, surat pernyataan, bahwa saya tidak akan mengulangi kalau itu dianggap salah. Adapun tentang yang dilakukan saudara Firdaus, itu hal yang berbeda, hanya untuk menguji. Yang terakhir kami minta agar hakim yang akan ditunjuk oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung dan Kamar Pidana untuk nanti menempatkan hakim yang benar-benar netral, yang bisa memahami kasus ini dengan mencermati dari awal sampai akhir, seperti yang disampaikan saudara Rahmat Riyadi. Itu poinnya. Nah, sedangkan laporan di Bareskrim Mabes Polri oleh Bapak Ketua PN itu dalam proses, kami diundang untuk hari Kamis depan mediasi. Mudah-mudahan beliau datang dan saling bermaafan. Dan kemudian saya mendapat informasi ada dugaan intervensi dari salah satu kasubdit di Mabes Polri. Kalau itu terjadi, saya sudah punya rekaman pembicaraan yang pada waktu saya akan laporkan ke Propam, ke Paminal, Irwasum, bahkan Pak Kapolri, bahkan ke Kompolres dan lain-lain. Ini bakal rame lagi nih. Jadi saya minta agar hukum tegak lurus, karena kami berada pada jalur yang sesungguhnya tidak dalam rangka menghina lembaga peradilan, tidak melakukan ancaman kekerasan dan lain-lain sebagainya. Itu cukup ya. Thank you.